Seringkali orang pinginnya pinginnya sehat ya, tapi tidak memperhatikan berat badannya sudah ideal atau enggak. Nah, ini dia nih yang akan dibahas pada malam hari ini. Nah, pematerinya atau narasumbernya ini dokter yang lagi hits nih. Beliau ini seorang dokter spesialis ahli gizi klinis yang bekerja di salah satu rumah sakit di Kota Malang. Oke, langsung saja ya teman-teman. Tapi sebelum acara dimulai, saya minta teman-teman tetap mute ya, speakernya tetap di mute ya, sehingga pada saat acara berlangsung tidak ada gangguan dari suara-suara speaker yang bocor nantinya. Oke, langsung saja. Iya, Mas Tommy, sebelum ya. itu saya akan mute semua ini. Jadi selama Dr. Mareta menjelaskan, nggak ada yang bisa unmute ya. Nah, tapi nanti pada saat tanya jawab baru saya akan buka mute-nya. Jadi silakan Dr. Mareta sudah unmute. Oke, silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mungkin saya di sini nyebutnya teman-teman aja ya, supaya bisa lebih akrab. Terima kasih tadi Bro Tommy untuk perkenalannya. Saya nggak akan berpanjang lebar. Malam ini kita akan sama-sama belajar tentang sehat optimal dengan berat badan yang ideal. Oke. Ini. Sudah terlihat jelas untuk PowerPoint-nya? Sudah. Ya, sudah. Ya, jelas. Baik. Oke, saya mulai. Jadi di sini boleh nih, kita mau tahu dulu status gizi kita saat ini tuh bagaimana. Jadi ini boleh teman-teman mau pakai kalkulatornya, bisa ambil kalkulator atau mungkin yang di HP pakai aplikasi kalkulatornya, kita sama-sama menghitung yang namanya indeks massa tubuh. Oke, jadi untuk mengetahui status gizi kita harus tahu nilai indeks massa tubuh. Dihitungnya dengan cara berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Jadi kalau misalnya nih berat badannya sekarang 55 kg, nah kemudian tinggi badannya di 160 cm. Berarti cara menghitungnya nanti di kalkulator 55 dibagi 1,6 dibagi 1,6. Jadi dibagi 100 untuk tinggi badannya karena dalam meter ya. Jadi dibagi 2 kali karena meter kuadrat. Jadi tadi kalau misalnya berat badannya di 55 kg, tinggi badannya di 160 cm, berarti 55 dibagi 1,6 dibagi lagi 1,6. Oke, mungkin di sini teman-teman sudah ada yang menghitung dapat berapa nilai indeks massa tubuhnya. Oke, boleh diketik di kolom chat. Atau mungkin kalau masih ada yang belum paham, juga nggak apa-apa. Ya, berat badan sekarang, saat ini berat badan teman-teman di berapa kilogram, kemudian dibagi tinggi badannya dalam meter kuadrat. Oke, ada yang sudah, ada ini dengan Bu Sri Hardina, nilainya 22,47. Oke, berarti kalau di 22,47 ini ya, berarti ada di gizi normal. Nah, Bu Dina juga ada nih di 20. Oke, gizi normal. Udah bagus-bagus nih sebenarnya teman-teman nih. Berat badannya ideal ya berarti. Ada enggak? Ini boleh loh kalau misalnya ada yang ini ada nih yang 35,5. Oke, 35,5 berarti masuk di sini ya. Obesitas derajat 2. Ada yang 24. Nah, kalau 24 berarti masuk di overweight. Begitu juga kalau misalnya ini di antara 25 hingga 29,9 berarti masuknya di obesitas derajat 1. Kalau misalnya di sini ada teman-teman yang sudah lebih dari 40, masuknya itu status di obes morbid. Atau mungkin ada yang kurang dari 18,5. Nah, kalau kurang dari 18,5 berarti gizi kurang atau kurus. Nah, di sini berarti yang perlu jadi perhatian nih, terutama teman-teman yang memang di sini ya status gizinya di overweight ataupun obes gitu. Tapi teman-teman yang tadi nilainya yang masih 18,5 sampai 22,9 yang gizi normal juga jangan langsung seneng nih, berarti berat badan ideal. Harus dilihat dulu dengan lingkar perutnya. Nah, di sini kalau di laki-laki
Kalau lingkar perutnya itu lebih dari 90 cm, sedangkan pada perempuan lebih dari 80 cm itu sudah juga termasuk obesitas. Jadi ada yang istilahnya itu namanya skinny fat. Jadi meskipun kurus, ternyata dia juga tumpukan lemaknya banyak. Oke. Nah, obesitas dan obesitas sentral di Indonesia itu ternyata angka kejadiannya makin tahun tuh makin meningkat. Dilihat dari data dari riset kesehatan dasar di tahun 2018, nah, orang yang obesitas dengan nilai IMT-nya lebih dari sama dengan 27, dari yang awalnya tahun 2013 itu 14,8% penduduk Indonesia, ternyata meningkat sampai 21,8%. Kalau dilihat dari lingkar perutnya, yang tadi kalau perempuan lebih dari 80, kalau laki-laki lebih dari 90 cm juga ternyata meningkat. Dari 26,6% meningkat jadi 31%. Nah, ini merupakan sebuah masalah gizi yang sekarang itu ternyata nggak cuma di Indonesia, di dunia juga ini menjadi suatu permasalahan. Karena obesitas itu memang berbahaya. Nih ya, bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti diabetes mellitus atau kencing manis, lalu tekanan darah tinggi, ada juga penyakit jantung dan stroke, ada juga yang namanya fatty liver atau perlemakan di liver atau di hati. Bisa juga meningkatkan nilai kolesterol atau asam urat. Lalu ada yang namanya sleep apnea. Sleep apnea ini yang keadaan di mana biasanya kalau orang-orang yang obesitas itu memang akan cenderung mengorok waktu tidur. Nah, kalau misalnya sudah ada nih yang kalau waktu tidur udah gemuk terus tidurnya mengorok, nah berarti perlu memang untuk menurunkan berat badan. Lalu juga kanker bisa meningkat resikonya. Selain itu juga pasti biasanya percaya dirinya akan menurun. Jadi masalah psikis biasanya untuk sosial juga bisa terganggu. Nah, kalau teman-teman yang tadi ada yang mengalami itu ya sudah overweight atau obesitas, berarti perlu memang untuk manajemen berat badan. Meskipun juga yang tadi ini ternyata ada yang nilai indeks massa tubuhnya termasuk dengan gizi kurang, juga perlu dikelola berat badannya. Kalau teman-teman yang tadi ada pada status gizinya overweight ataupun obes, berarti perlu menjalankan yang namanya defisit kalori. Jadi memang ini untuk menurunkan berat badan. Defisit kalori ini bisa tercapai apabila kalori yang keluar itu lebih besar daripada kalori yang masuk. Kalau teman-teman yang tadi berat badannya ideal, di gizi normal, kemudian lingkar perutnya juga sudah oke, berarti perlu mempertahankan berat badannya dengan kalori yang seimbang. Kalori masuk sama dengan kalori yang keluar. Sedangkan kalau teman-teman tadi masih gizinya kurang atau kurus, berarti perlu meningkatkan berat badan dengan cara meningkatkan kalori yang masuk dibandingkan dengan kalori yang keluar. Mungkin tadi dari kebanyakan teman-teman jawabannya lebih banyak sepertinya memang di overweight atau obesitas. Jadi kita akan lebih mengarah pada gimana sih caranya memang untuk menurunkan berat badan supaya bisa sehat optimal. Oke, tadi kalau mau menurunkan berat badan kan kalori masuknya harus lebih kecil daripada kalori yang keluar. Apa sih kalori masuk itu? Jadi kalori masuk itu merupakan takaran energi yang ada di dalam makanan. Jadi di tiap makanan kita itu pasti mengandung yang namanya karbohidrat, protein, serta lemak. Tiap 1 gram karbohidrat dengan protein itu menghasilkan energi sebesar 4 kalori. Sedangkan kalau lemak 1 gramnya itu menghasilkan 9 kalori. Nah, orang Indonesia nih memang kebanyakan itu konsumsi lemaknya yang berlebihan. Inilah yang menyebabkan kalori masuknya justru lebih besar daripada kalori yang keluar. Nah, tadi kan itu untuk meningkatkan berat badan. Itulah kenapa sekarang memang obesitas itu makin banyak angka kejadiannya. Oke, kita bahas satu persatu ya tentang karbohidrat, protein, serta lemak. Jadi karbohidrat itu merupakan salah satu dari makronutrisi atau makronutrien. Ada makro itu besar, nutrisi itu zat gizi. Jadi zat gizi ini dibutuhkan dalam jumlah yang besar untuk tubuh kita. Karbohidrat merupakan sumber energi yang utama. Jadi dia memang digunakan untuk terutama untuk sel otak sama sel darah merah kita. Itu hanya bisa menggunakan karbohidrat sebagai sumber energinya.
Karbohidrat itu dibagi menjadi dua, berdasarkan sumbernya itu ada di karbohidrat yang sederhana dengan karbohidrat yang kompleks. Kita perlu lebih memilih karbohidrat yang kompleks karena seratnya lebih tinggi, sehingga kita akan kenyang lebih lama dan bisa mempertahankan menjaga berat badan kita. Kemudian vitamin serta mineralnya juga lebih tinggi. Contohnya apa karbohidrat yang kompleks? Ini ya seperti roti whole wheat. Jadi jangan roti tawar biasa, mungkin bisa roti gandum, seperti itu. Kemudian nasinya bisa diganti ke nasi merah atau nasi coklat, boleh. Kemudian ini ada sayur yang berpati, itu seperti kentang, jagung, itu masuk di karbohidrat. Buah-buahan, lalu biji-bijian, itu juga masuk di karbohidrat yang kompleks. Kalau misalnya kita, ini salah. Kalau konsumsi karbohidrat kompleksnya itu lebih kecil daripada karbohidrat sederhana. Ini terbalik ya. Jadi kalau kita justru banyak konsumsi karbohidrat yang sederhana dibandingkan karbohidrat yang kompleks, itu akan terjadi penumpukan lemak di tubuh serta peningkatan kadar trigliserida dalam darah kita. Jadi karbohidrat sederhana atau karbohidrat yang simpel ini seperti itu ya, roti tawar, kemudian pasta, nasi putih, kemudian yang manis-manis tuh gula-gula seperti itu, kemudian ada soda, itu mengandung karbohidrat yang sederhana. Jadi kita harus memperbanyak karbohidrat kompleks dibandingkan karbohidrat yang sederhana. Oke, tadi salah satunya karbohidrat kompleks itu mengandung serat. Jadi memang serat itu bagian dari karbohidrat. Kebutuhan serat untuk usia dewasa itu sekitar 20-35 gram per harinya. Ini ya macam-macam, jadi sumber serat itu di jagung ada berapa ini tiap 100 gram. Nah, kemudian di alpukat, brokoli, ada cikori, gitu, macam-macam. Fungsinya apa sih serat itu? Nah, jadi serat itu bisa membantu menurunkan kadar kolesterol. Dia juga merupakan makanan bagi bakteri baik di dalam usus kita. Jadi dia memindahkan limbah di sepanjang saluran cerna kita. Nah, juga dia bisa memberikan rasa kenyang yang lebih lama sehingga bisa membantu untuk mengontrol berat badan kita serta bisa mencegah berbagai penyakit ya, terutama di penyakit pencernaan. Oke, kemudian makronutrisi yang kedua yaitu protein. Protein itu akan dipecah di dalam tubuh kita. Jadi protein itu tersusun oleh berbagai macam asam amino. Nah, asam amino ini punya 20 jenis, jadi macam-macam ragamnya. Terbagi menjadi dua, ada yang non-esensial dengan yang esensial. Kalau yang non-esensial itu bisa diproduksi oleh tubuh kita. Sedangkan yang esensial, asam amino esensial ini tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita, sehingga kita harus mendapatkan asupan protein itu dari makanan. Nah, protein itu juga sumbernya ada dua, bisa yang dari hewani maupun dari nabati. Kalau hewani tentu dari daging, kemudian telur, ikan, kemudian produk susu atau susu sapi, itu termasuk yang protein hewani. Sedangkan kalau protein nabati bisa didapat seperti dari tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Nah, kualitas protein itu juga bisa diukur berdasarkan kemampuan tubuh untuk menyerap protein tersebut atau yang namanya bioavailabilitas. Itu biasanya dilihat dari yang namanya itu ada skornya PDCAAS. Jadi bagaimana protein itu bisa diserap oleh tubuh seberapa banyak. Nilai yang paling bagus jadi 100% itu akan diserap oleh tubuh kita kalau nilainya 1. Nah, nanti kalau misalnya sudah seperti ini 0,92 berarti hanya 92% yang diserap oleh tubuh kita. Ini ya, jadi ada bisa dari susu, ada dari whey, telur, lalu ada isolat protein dari kedelai, lalu kasein itu yang mengandung PDCAAS-nya 1. Sedangkan kalau kita makan seperti ini ya, daging sapi itu ternyata hanya 92%, kemudian ini ada kacang ya, Pi itu 0,67 gitu. Jadi bisa kalau semakin rendah nilainya ini berarti juga kemampuan tubuh untuk menyerap juga semakin kecil. Makronutrisi yang ketiga yaitu lemak. Lemak dibagi lagi menjadi 3. Ada yang namanya asam lemak jenuh, trans fat atau lemak trans, serta asam lemak tidak jenuh. Nah, lemak ini memang dibutuhkan oleh tubuh kita karena dia
juga berperan sebagai sumber energi setelah karbohidrat. Dia bisa menjaga suhu tubuh kita, melindungi organ-organ dalam kita, serta membantu penyerapan vitamin, yaitu vitamin yang larut lemak, vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, dari 3 ini mana yang harus kita perbanyak konsumsinya? Nah, yang ini, asam lemak tidak jenuh, karena dia bisa membantu untuk menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol yang jahat. Kalau teman-teman ternyata nih kadar kolesterol LDL-nya tinggi gitu ya di medical check up. Nah, perlu dilihat lagi nih. Oh, mungkin karena konsumsi dari asam lemak jenuh ataupun lemak transnya itu berlebihan. Contohnya apa? Yang asam lemak jenuh itu dari mana? Itu biasanya memang dari kulit unggas atau mungkin gajih ya, lemak-lemak hewan. Lalu juga ada dari produk itu, kalau minyak itu dari minyak kelapa sawit atau minyak kelapa, itu tinggi asam lemak jenuhnya. Kalau lemak trans, ini kita tidak boleh mengkonsumsinya sama sekali, jadi harus 0 yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu biasanya ada pada produk-produk yang dia dipanaskan dalam suhu yang tinggi, jadi bisa karena penggorengan atau karena pemanggangan, seperti itu. Jadi kalau teman-teman juga beli produk kemasan yang dia mengandung lemak, itu jadi kita harus pintar tuh membaca nutrition fact atau komposisi nutrisi. Kalau ada tulisannya lemak trans dan ada nilainya entah 1 atau 2, itu sebaiknya tidak dikonsumsi karena memang harus 0 yang masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan kalau asam lemak tak jenuh ini justru yang harus ditingkatkan konsumsinya. Jadi ada yang namanya omega 3, omega 6, nah itu bisa berasal dari ya ikan laut dalam, kemudian kalau minyak tuh minyak nabati yang seperti minyak zaitun, minyak canola, nah itu mengandung asam lemak tak jenuh. Kalau dari buah-buahan itu bisa dari alpukat, lalu juga bisa dari kacang-kacangan seperti almond, itu juga mengandung asam lemak tidak jenuh. Oke. Lalu kalau ada makro berarti ada mikro. Nah, mikro berarti dia dibutuhkan dalam tubuh kita itu hanya jumlahnya kecil, tapi kecil-kecil harus kita penuhi. Itu terdiri dari vitamin serta mineral. Dan juga ada zat yang namanya fitonutrisi, itu yang juga bisa membantu untuk meningkatkan kesehatan kita. Dari mana kita bisa mendapatkan vitamin, mineral, serta fitonutrisi? Yaitu apabila kita mengkonsumsi buah dan sayur minimal dalam 1 hari itu 5 porsi dengan 5 spektrum warna. Nah, jadi teman-teman, kalau yang tadi nih seharian ini mungkin ada yang makan pagi, siang, mungkin sekarang sudah tadi makan malam. Sayurnya warnanya apa nih? Jangan-jangan warnanya itu mulu gitu. Yang warnanya hijau semua. Nah, sebaiknya sih tidak ya. Kita harus konsumsinya itu seperti kita makan pelangi, eat a rainbow. Jadi harus mengandung 5 spektrum warna, karena semakin banyak warna yang kita makan, itu manfaatnya juga akan semakin beragam. Apa saja warnanya? Nah, yang pertama ini ada warna merah. Warna merah itu bisa membantu untuk meningkatkan kesehatan jantung serta menurunkan resiko kanker. Lalu yang kedua ada warnanya kuning atau orange, bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, untuk kesehatan kulit serta tulang, serta fungsi penglihatan juga bagus. Lalu nih yang paling gampang memang kalau sayur tuh warna hijau ya. Itu ada fungsinya untuk penglihatan serta kesehatan kulit serta menurunkan resiko kanker. Lalu yang warna keempat ini yang agak sulit untuk biasanya dipenuhin gitu, warna ungu atau warna biru. Dia bisa meningkatkan fungsi memori kita, meningkatkan kesehatan jantung, serta menurunkan resiko kanker dan stroke. Lalu yang terakhir ada warna coklat atau warna putih. Itu dia memiliki fungsi untuk menurunkan kadar kolesterol serta tekanan darah, serta juga menurunkan resiko penyakit jantung dan kanker. Oke, nah ini juga termasuk zat nutrisi yang kadang terlupakan gitu, yaitu air. Nah, air ini juga berfungsi untuk membantu inti metabolisme kita. Karena air ini beredar di seluruh tubuh kita, dia komponen utama dari tubuh kita. Jadi 2/3 total berat badan kita itu sebenarnya adalah air. Nah, air biasanya kan rekomendasinya ya minum 8 gelas atau 2 liter per hari. Sementara seharusnya itu hitungnya bisa personal gitu. Jadi berat badan
teman-teman sekarang bisa dikalikan 30 sampai 33 ml. Itu adalah kebutuhan air harian. Jadi sebaiknya memang konsumsi air putihnya yang lebih diperbanyak gitu. Jangan air yang berwarna. Oke. Nah, kalau tadi kan itu makronutrien, kemudian mikronutrien sama airnya. Nah, jadwal makannya bagaimana? Sebenarnya kalau teman-teman yang mau menurunkan berat badan gitu ya, makan tetap harus teratur gitu. Ada 3 kali makan besar, kemudian snack atau selingannya 2-3 kali gitu. Jadi jangan ada yang namanya skip makan gitu. Karena kalau kita skip makan, melewatkan waktu makan, entah makan pagi, sarapan, atau makan malam, itu biasanya cenderung kita akan lebih lapar dan makannya setelahnya itu lebih kalap. Nah, tadinya maunya kita defisit kalori masuknya itu maunya lebih kecil karena kita kalap, kalori masuknya justru jadinya lebih besar. Jadi ini ada contoh untuk jadwal makannya ya. Ini boleh sebenarnya disesuaikan aja dengan kegiatan teman-teman. Jadi misal jam 7, jam 8 sarapan dulu. Kemudian 2 jam berikutnya ada selingan pagi. 2 jam lagi makan siang. 2-3 jam lagi makan lagi untuk selingan sore. Kemudian terakhir dari jam 6 sampai jam 7 malam bisa makan malam. Untuk selingan malam ini bila perlu memang biasanya untuk teman-teman yang mengalami penyakit diabetes atau kencing manis memang disarankan untuk ada snack malamnya. Untuk makan malam itu terakhir jam berapa sih biasanya yang direkomendasikan? Nah, itu 2 jam, 2-3 jam sebelum tidur atau berbaring. Tuh. Jadi untuk mengatur kalori masuk ya, supaya memang ada defisit kalori. Jadi kita tetap harus memenuhi kebutuhan kita ya. Makronutrien tadi karbohidrat, protein, lemak, mikronutrien terpenuhi, air serta fitonutrisi. Tetap makannya harus jadwalnya teratur. Dan tadi ya, mau diingat tuh gambar yang tadi ada 1 gram protein dan karbohidrat itu menghasilkan 4 kalori. Sedangkan kalau lemak 1 gramnya menghasilkan 9 kalori. Sehingga kita harus menghindari untuk memasak dengan cara yang digoreng atau diolah menggunakan santan. Karena itu kan merupakan sumber lemak. Juga ini ya menghindari cemilan yang manis, berlemak, ataupun gorengan. Kalau tadi sudah kalori masuk, sekarang kalori yang keluar. Bagaimana cara meningkatkan kalori yang keluar? Itu dengan meningkatkan aktivitas fisik kita atau olahraga. Jadi olahraga itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya olahraga aerobik sama olahraga resisten atau penguatan otot. Untuk olahraga aerobik itu bisa dikerjakan 3-5 kali per minggu selama 30-60 menit tiap kali latihan. Sehingga rekomendasinya memang dalam 1 minggu itu mengerjakan 150-300 menit untuk olahraga. Contohnya apa? Aerobik seperti jalan kaki cepat, jogging, berenang, mau zumba juga boleh, lari, sepeda, dan sebagainya. Kemudian juga harus dikombinasikan dengan olahraga penguatan otot dengan tujuan tetap menjaga massa otot tubuh kita. Jadi kan ada ya biasanya orang yang sudah turun berat badannya banyak tapi mungkin kulitnya jadi ngelambir atau jadi nggak kenceng gitu ya. Nah itu harus memang melakukan olahraga penguatan otot supaya tetap badannya tetap kenceng. Jadi dilakukannya minimal 2 kali per minggu. Contohnya apa? Bisa push up, sit up, dips, crunch, macam-macam nih seperti workout itu atau teman-teman juga mau melakukan yoga itu termasuk olahraga untuk penguatan otot. Oke, jadi selain kita harus mengatur tadi kalori masuknya harus lebih kecil daripada kalori keluar, ternyata juga pola pikir atau mindset itu mempengaruhi dari pengelolaan berat badan kita. Jadi manajemen berat badan itu upaya untuk mendapatkan kesehatan yang optimal. Jadi nggak hanya sekedar untuk menurunkan berat badan saja. Karena memang kalau kita menjalankan hidup yang sehat, pasti nanti bonusnya macam-macam termasuk menurunkan berat badan, penurunan berat badan. Kalau misalnya teman-teman sekarang fokus atau tujuannya hanya untuk mau turunkan berat badan aja gitu. Biasanya hasilnya juga tidak akan bertahan lama gitu. Karena nanti begitu berat badannya sudah turun, lifestyle-nya kembali lagi, ngawur lagi kayak yang awal, misalnya berat badannya juga akan kembali naik. Itu namanya yoyo. Lalu juga yang berpengaruh adalah manajemen stres kita.
Nah, orang-orang yang dengan kelebihan berat badan biasanya memang merespon stresnya itu dengan selera makannya makin gede, sehingga ini berat badannya akan makin meningkat. Sehingga perlu juga nih manajemen stresnya yang baik. Ataupun misalnya memang, aduh lapar ya, dipilih untuk makanan-makanan yang tidak terlalu mengandung kalorinya berlebihan. Lalu juga pola tidur itu juga mempengaruhi. Kalau kita kurang tidur, sering begadang, juga akan meningkatkan resiko berat badannya makin naik karena hormon laparnya juga akan diproduksi lebih tinggi. Sehingga rekomendasi untuk tidur malam itu sebaiknya 6-8 jam. Ini juga bisa membantu untuk memperbaiki metabolisme tubuh kita. Nah, penurunan berat badan yang sehat itu berapa banyak? Itu antara setengah sampai 1 kilogram per minggunya. Kenapa sih nggak boleh terlalu cepat? Karena biasanya kalau terlalu cepat itu akan terjadi resiko kehilangan cairan, elektrolit, serta massa otot yang lebih besar. Sehingga biasanya dietnya itu akan memiliki efek samping seperti gampang capek gitu ya, sulit fokus, rambutnya rontok gitu. Terus kadang ada yang uring-uringan. Nah, itu bisa karena penurunan berat badannya terlalu cepat. Nah, perlu nggak sih kita itu konsumsi suplemen gitu ya untuk mengoptimalkan kesehatan kita? Boleh kita konsumsi suplemen sebagai tujuan untuk melengkapi nutrisi yang memang kurang dari pola makan harian kita. Jadi di sini ada tipsnya untuk mengkonsumsi suplemen, itu sebaiknya memang teman-teman memilih suplemen yang alami, aman, serta efektif. Kemudian bisa konsumsi suplemen ini bersama dengan makanan, disimpan suplemennya memang di tempat yang kering, jangan langsung terkena panas atau terik matahari, dikonsumsinya sesuai anjuran serta kebutuhan, dan juga perlu cukup minum air putih supaya bisa penyerapannya lebih optimal dan pendistribusian ke seluruh tubuhnya juga lebih bagus. Nah, tadi sudah diputarkan juga nih, kenapa kau Nutrilite yang dipilih gitu ya. Nutrilite itu merupakan suplemen yang pertama di dunia. Kemudian dia juga satu-satunya yang dia ditanam di ladang yang organik gitu ya. Kemudian dia juga terbaik karena memang benar-benar semuanya itu pilih itu dari benihnya, kemudian cara menanamnya, hasil panennya, sampai ke tangan konsumen itu memang betul-betul diawasi secara ketat. Nah, ada yang namanya foundational trio. Nah, salmon omega 3 kompleks. Jadi di sini bisa untuk membantu teman-teman yang memang belum bisa memenuhi asam lemak tak jenuh tadi. Asam lemak tak jenuh bisa memang didapatkan dari ikan laut, tapi biasanya kalau kita kan makan ikan digoreng ya, atau dipanaskan gitu. Nah, omega 3 ini dia tidak stabil strukturnya dengan pemanasan, jadi bisa rusak. Boleh teman-teman mau menambahkan ini salmon omega 3 kompleks, jadi tiap satu soft gelnya itu mengandung 300 mg omega 3 terdiri dari 180 mg EPA dan 120 mg DHA. Itu. Jadi ini dari bahannya, ikannya itu ada salmon, makarel, sarden, serta anchovies, totteria. Jadi memang dia kaya akan asam lemak omega 3 dan dikembangkan di ramah lingkungan. Jadi dia memang benar-benar perairannya itu masih liar gitu. Lalu ada high protein powder. Jadi kadang nih orang Indonesia juga ya konsumsi proteinnya itu sedikit, biasanya justru itu karbohidrat atau lemaknya yang tinggi. Nah, kadang juga dilema nih kalau mau konsumsi protein dari makanan sumber nanti kalorinya jadi naik, jadi berlebihan. Nah, bisa ditambahkan dengan suplemen. Nah, ini high protein powder itu dia berasal dari kombinasi kacang kedelai, kacang polong, serta biji gandum yang dia sudah memiliki 9 asam amino esensial. Jadi sudah lengkap sekali nih asam amino esensialnya. Nilai PDCAAS-nya 1, sehingga proteinnya memang mudah diserap dan dicerna oleh tubuh. Dan dia memiliki kalori yang rendah dan tinggi protein. Jadi dalam satu sajian yang varian yang all plant itu mengandung 80 kalori serta 17 gram protein. Nah, kalau 17 gram protein ini setara seperti 2,5 telur gitu. Nah, 2,5 telur juga kalorinya sudah 150 lebih. Nah, ini hanya separuhnya, 80 kalori. Nah, ada rasa lain ya juga di berry, green tea, ataupun coklat.
Nah, kemudian tadi teman-teman yang mungkin makan buah dan sayurnya belum 5 spektrum warna, itu bisa ditambahkan dengan double X. Ya, jadi double X ini mengandung 12 vitamin, 10 mineral yang berasal dari 22 konsentrat tanaman. Jadi fitonutrisinya lengkap dari 5 spektrum warna. Dia juga ada teknologinya yang namanya Phytoprotect sehingga bisa membantu melindungi sel tubuh kita 4 kali lebih kuat, meningkatkan antioksidan di dalam tubuh. Nah, ini juga kalau teman-teman mungkin ya yang suka skip sarapan, mungkin karena sibuk nggak sempat masak, atau mungkin pengennya itu udah saya nggak pengen makan malam, pengen berat badannya cepat turun. Nah, sebaiknya kan tidak, karena kita mau fokusnya memang turun berat badan, tapi lemaknya yang harus turun, ototnya tetap terjaga. Nah, ini buat teman-teman mungkin yang sibuk atau daripada bingung-bingung masak, boleh nih digantikan ada yang namanya meal replacement dengan Body Key. Nah, Body Key ini dalam satu sajiannya, satu saset itu mengandung ada yang 205 sampai 220 kalori dengan tinggi protein antara 17 sampai 18 gram. Jadi kenyangnya juga akan lebih awet. Mengandung 6 gram serat. Nah, ini juga ya, serat tadi bagus untuk membantu kenyang lebih lama dan juga kesehatan pencernaan kita. Dia non-GMO, gluten free, dan juga halal dan tanpa lemak trans. Oke, kemudian teman-teman yang juga masih kadang ada nih yang nggak suka buah sama sayur, padahal buah dan sayur itu sumber serat yang bagus. Nah, serat tadi ya dibutuhkan supaya rasa kenyangnya lebih lama. Ini juga bisa ditambahkan dengan high fiber powder. Dia berasal dari akar cikori, gamguar, serta maltodextrin. Dalam satu sticknya itu mengandung 4 gram serat. Dan ini bisa dicampurkan ke air putih ataupun jus atau mungkin kuah makanan itu juga boleh karena dia tidak akan mengubah rasa, tidak akan mengubah tekstur. Nah, fiber ini juga bagus untuk menurunkan kadar kolesterol darah jika disertai dengan diet rendah lemak jenuh serta rendah kolesterol. Nah, di sini kalau teman-teman yang mau coba-coba yang pengen tahu ya Nutrilite-nya apa aja nih yang direkomendasikan buat teman-teman, boleh lihat di link ini nutrilite.co.id/nutrilite recommend. Ini bisa nanti akan muncul rekomendasi Nutrilite apa aja yang cocok untuk kebutuhan teman-teman. Oke, jadi untuk mendapatkan berat badan yang ideal supaya kita bisa sehat optimal, perlu kita mengatur kalori masuk, meningkatkan kalori keluar kita, menerapkan gaya hidup yang sehat, serta yang paling penting kita harus komitmen serta konsisten. Oke, sekian presentasinya. Wow, luar biasa presentasinya. Singkat, padat, dan jelas. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih Dr. Mareta untuk presentasi yang luar biasa pada malam hari ini. Dan wah, ingat ya, vitamin, mineral, dan fitonutrisi plus air. Nah, itu yang utama. Dan jangan lupa ya, olahraga. Ya. Oke, seperti biasa mungkin teman-teman pasti akan banyak sekali pertanyaan. Ya. Dan tadi di kolom chat juga ada yang bertanya kira-kira indeks massa tubuh yang ideal itu berapa, seperti itu kan, mereka pada ngetik tuh semuanya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan ketik di kolom chat ya Bu Maria ya, ketik di kolom chat ya. Dan saya ingatkan lagi pertanyaannya adalah seputar topik kita pada malam hari ini, yaitu sehat optimal dengan berat badan yang ideal. Di luar pembahasan itu kita tidak menerima jawabannya. Apa pertanyaannya ya? Oke, silakan teman-teman, ditunggu. Nah, ini akan saya unmute ya, teman-teman. Jadi yang ingin langsung bertanya ke Dr. Mareta, boleh silakan raise hand dulu ya. Jadi supaya kita bisa ini. Oke, saya akan allow partisipan untuk unmute sendiri. Silakan yang ingin bertanya langsung, nggak mau ketik-ketik, ya boleh. Nah, ini ada pertanyaan di kolom chat. Jadi yang ingin langsung bertanya, raise hand dulu ya teman-teman, supaya kami bisa ini. Lalu langsung di unmute audionya. Nah, ini ada Cynthia, Bu Cynthia. Ya, silakan unmute. Selamat malam.
dokter, dan Iya. teman-teman. Selamat malam Bu Cynthia. Mohon maaf belum bisa menyalakan kamera karena memang nanti kalau dinyalakan jaringannya kurang stabil. Iya, boleh Bu. Oke, langsung saja ya, Dok. Ya, monggo. Mengenai suplemen-suplemen yang disajikan tadi. Gini Dok, saya tuh udah beberapa kali mencoba untuk ke dokter juga, maksudnya dokter lain ya, bukan spesialis gizi, tapi beliau juga ada pelangsingan seperti itu. Kemudian juga pernah yang mungkin juga teman-teman sudah sangat familiar mengikuti program salah satu suplemen juga, shaker juga, mungkin sudah tahu itu juga sudah pernah, tapi juga turun, tapi akhirnya kembali lagi gitu loh Dok. Akhirnya saya itu agak, kalau mengkonsumsi seperti itu, akhirnya ada rasa kayak, nanti ujung-ujungnya juga kembali ke berat badan sekarang gitu kan. Nah itu kira-kira kenapa ya Dok, kok bisa kayak gitu? Kenapa kok nggak bisa yang konsisten banget gitu turunnya gitu. Terima kasih dokter. Ya, oke Bu Cynthia. Jadi memang kalau kita berlebihan berat badannya ya, obesitas itu ada beberapa penyebabnya. Umumnya kalau orang Indonesia itu penyebab dari obesitas karena kalori masuknya itu lebih besar daripada kalori yang keluar. Jadi lebih disebabkan karena gaya hidup kita sebenarnya yang belum sehat. Itu tadi, kalau misalnya kita dari kalori yang masuk ternyata konsumsi lemaknya, konsumsi karbohidratnya masih berlebihan, dan kadang itu kita kayak udah makannya sih sedikit, makan besarnya sedikit, tapi ngemilnya banyak banget. Nah itu kan juga kalori-kalori tersembunyi yang bisa menyumbang kalori masuknya juga jadi lebih besar. Dan juga kalori keluar atau aktivitas fisik kita juga belum maksimal gitu. Mungkin olahraga yang dikerjakan sama Bu Cynthia belum sesuai dengan rekomendasi yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi untuk olahraga kardio di 150 sampai 300 menit. Kalau suplemen itu sebenarnya sifatnya hanya membantu gitu. Tadi kan kalau kita mau ternyata kurang dari pola makan kita gitu. Tadi mungkin asam lemak kita masih yang tidak jenuh, itu yang seharusnya banyak kita konsumsi, ternyata kita belum bisa memenuhi, jadi dibantu dengan suplemen, contohnya mungkin seperti salmon omega 3, seperti itu. Atau misalnya itu tadi proteinnya, seharusnya memang kalau mau menurunkan berat badan, itu asupan proteinnya harus ditinggikan, dan asupan serat. Jadi protein itu memang dia berfungsi untuk rasa kenyangnya lebih lama. Tadi kalau kita terlalu banyak konsumsi protein dari mungkin lauk pauk, ya bisa jadi kan asupan kalorinya akhirnya berlebihan. Jadi suplemen itu bisa membantu karena biasanya dia suplemen protein itu lebih rendah kalorinya tapi proteinnya itu tinggi. Itu. Kenapa kok nggak konsisten gitu, atau misalnya sudah memakai produk itu turun berat badannya, tapi kok habis sudah selesai naik lagi gitu. Mungkin karena belum mengubah lifestyle-nya itu dia. Jadi mindset kita harus melakukan gaya hidup yang lebih sehat, bonusnya turun berat badan. Jadi tadi kalau kita sudah turun berat badannya, tapi kita balik lagi makannya itu tinggi lemak, tinggi karbo, nggak olahraga, sudah pasti akan naik lagi berat badannya. Karena nggak ada di dunia ini yang dietnya itu akan tahan lama. Atau nggak yo-yo, itu nggak ada. Itu tergantung dari lifestyle diri kita sendiri. Dan olahraganya juga harus diperbanyak. Seperti itu ya, Bu Cynthia. Oke. Ya. Terima kasih dokter. Sudah terjawab ya. Oke, nah ini Dok, saya bacakan yang di kolom chat dulu ya. Boleh. Ini ada dari Bu Seli. Kalau orang kurang gizi, tinggi 160 cm, beratnya hanya 34 kg, apa yang disarankan? Oke. Jadi ini kalau misalnya tadi ya dihitung dengan indeks massa tubuh, pasti ini sudah di bawah 18,5. Nah, kalau orang-orang yang dengan gizi kurang atau kurus, itu memang penyebabnya juga ada berbagai macam. Bisa karena itu asupan kalorinya rendah, atau mungkin dia ada penyakit.
Emang seperti gangguan hormon tiroid. Nah, kalau hormon tiroidnya berlebihan, itu biasanya metabolisme tubuhnya jadi tinggi. Jadi mau makan banyak itu makanannya tuh nggak ditumpuk gitu, nggak ditumpuk jadi lemak atau nggak ditumpuk jadi otot, tapi dijadikan energi. Nah, jadi kalau untuk teman-teman memang yang ada gizi kurang, selain memang memperbanyak tadi kalori masuknya, nah biasanya memang yang harus ditingkatkan tetap itu ya protein, kemudian tetap ditambahkan dengan olahraga, terutama yang penguatan otot. Jadi tujuannya memang untuk menambah massa otot. Juga sebaiknya perlu itu melakukan pemeriksaan ke dokter. Jadi mungkin tadi ada gangguan hormon, atau mungkin kadang orang Indonesia ini juga masih banyak nih penyakit infeksi seperti tuberkulosis itu. Kadang nggak dirasakan, ternyata memang ada sakit itu juga membuat metabolisme tubuhnya semakin tinggi karena memang ada sakit dan biasanya berat badannya akan makin turun. Jadi memang agak lebih kompleks sih kalau orang untuk yang gizi kurang itu ada banyak memang pemeriksaannya dulu. Jadi sarannya ya sekarang bisa memperbanyak itu untuk pola makannya, tetap ya harus teratur, tadi bisa 3 kali makan besar, cemilannya juga bisa 3 kali, dipilih cemilannya yang tinggi kalori, tinggi protein, tapi jangan tinggi lemak. Itu kalau misalnya mau pakai Nutrilite bisa dibantu dengan untuk menambah protein, bisa di high protein powder, juga bisa ditambahkan dengan body key sebagai selingannya. Itu boleh. Itu. Oke, terjawab ya. Kurang makan berarti. Ya, berikutnya ini saya bacakan yang di kolom chat dulu. Nanti setelah ini ada yang raise hand, bisa ini ya, bisa langsung bertanya. Oke, dari Bu Weni, yang perlu diperhatikan itu lingkar perut atau lingkar pinggang? Terima kasih. Oke, ya ini agak-agak rancu ya, memang biasanya yaitu antara biasanya sih yang diperhatikan sebenarnya itu memang lingkar pinggang gitu. Kalau lingkar pinggang itu idealnya bisa kalau misalnya perutnya memang buncit, itu yang diukurnya itu di area yang paling maju gitu, yang paling perutnya yang paling buncit gitu, itu di situ. Memang nyebutnya sebenarnya lingkar pinggang. Kalau misalnya nggak ada di area buncit atau datar gitu, memang ada cara tertentu sih. Itu nanti bisa dilihat di YouTube untuk cara mengetahuinya. Sebenarnya memang lebih di lingkar pinggang itu. Oke, di lingkar pinggang ya dok ya berarti ya. Mungkin saya tambahkan Dokter Mareta, pinggang Boleh. itu di mana dok? Jadi posisi pinggang itu di mana? Di pusar atau di atas pusar? Nah, seperti itu dok. Coba tolong kasih panduan. Jadi biasanya itu kalau misalnya mau ngukur, nah itu dia di tulang rusuk kita paling bawah itu, kemudian ditarik itu kayak garis imajiner kan ada kalau kita di panggul kita itu ada tulang yang menonjol. Nah, itu di situ. Jadi dari tulang rusuk bawah ke tulang itu yang menonjol di panggul kita itu, kemudian dibagi 2. Sebenarnya di situ untuk cara ukur lingkar pinggangnya. Nah, tapi itu kalau misalnya ada orang-orang yang buncit gitu, jadi ternyata paling gedenya itu sudah di bawah garis itu, yaitu tetap itu yang diukur. Di situ, Bu Maria. Jadi pengukurannya pokoknya yang sama aja teman-teman. Jadi kalau kemarin diukurnya di situ, nanti minggu depan diukurnya di tempat situ lagi. Jangan naik ke atas, nanti nggak cocok gitu kan ya dok? Iya, betul. Oke. Nah, sekarang kita ke ini ya, raise hand ya. Dari tadi nih, nunggu kayaknya. Bu Kumala Razak, silakan. Apa, kepencet? Ya, silakan Bu. Kepencet katanya, Guru Tommy. Ya, nggak apa-apa. Langsung aja ya, Bu. Ke chat. Kita lihat di chat aja. Oh, di chat. Oke. Tuh, itu ada Muhammad Syafiq. Oke, silakan. Ke Pak Muhammad Syafiq, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu Marita. Iya, Pak Syafiq. Oke. Bu, saya kemarin kan sudah melakukan apa yang diarahkan sama Ibu. Terus saya juga rajin olahraga akhirnya. Nah, terus saya sering makan tempe sama yang lain. Bu, saya kan jarang makan manis. Tapi saya manisnya dari buah-buahan. Nah, ketika saya makan manis kok tiba-tiba agak ngeluh ya Bu. Maksudnya kayak ke belakang gitu. Padahal biasanya manis berapapun kan kita kuat. Nah ini kok setelah pola makannya berubah, udah hampir 1 bulan gitu, itu kok kena manis sedikit langsung kayak
ke arah belakang gitu, agak pusing, tapi coba sebentar Bu, setelah itu kita bisa menyesuaikan lagi. Kira-kira kenapa ya Bu? Oke. Jadi manisnya itu maksudnya yang dari buah atau manis dari pemanis yang lain, Pak Safik? Dari gula Bu, kayak kita habis makan jagung bakar yang manis itu Bu. Itu kan tiba-tiba kayak agak pusing sedikit cuma sebentar, tapi setelah itu biasa lagi. Jadi kayak kalau dari buah nggak ada Bu, rasa-rasa kayak gitu nggak ada. Oke, ya. Jadi bisa aja ya, karena memang saya ada beberapa pasien saya juga yang sudah melakukan itu gaya hidup sehat. Begitu dia udah cut gorengan sama sekali, terus dia makan yang berlemak-lemak, itu katanya pencernaannya jadi nggak nyaman gitu, malah jadi gampang ke belakang, diare kayak gitu. Nah, bisa jadi juga karena Pak Safik ini sudah menerapkan pola hidup sehat, jadi sudah tubuhnya itu sudah beradaptasi sebenarnya dengan yang lebih bagus. Nah, begitu itu tadi ya, mungkin dengan yang makanan yang dikonsumsi itu pemanisnya memang berlebihan, atau mungkin ada perasanya, atau mungkin ada pengawetnya. Kita kan juga belum tahu ya bumbunya yang dipakai itu apa, itu juga bisa menyebabkan itu yang jadi rasa nggak nyaman. Itu bisa. Tapi biasanya kalau yang alami natural kayak tadi Pak Safi bilang kalau dari buah enggak, ya enggak apa-apa gitu. Mungkin itu ada kandungannya yang mungkin kadang tinggi MSG, itu juga bisa menyebabkan rasa jadi nggak enak atau pusing. Bisa diatasinya dengan minum air putihnya yang lebih banyak. Seperti itu. Makanya Bu, saya waktu makan ke warung itu Bu, kan karena sering makan yang diet itu kan Bu ya. Akhirnya kangen santan sekali gitu, cuma sebentar gitu saya makan sekali langsung kayak menggeblak, cuma sebentar Bu, tapi setelah itu enak lagi. Jadi padahal sebelumnya kan kalau kita makan daging-dagingan terus yang banyak baru kayak gitu kan Bu. Nah ini nggak pernah makan kayak gitu, sekalinya makan sedikit aja udah rasanya kayak tubuhnya kayak nggak enak. Iya, tubuhnya sebenarnya sudah seneng tuh sama yang sehat-sehat, begitu yang udah dikasih yang agak kurang bagus buat tubuhnya sebenarnya itu menolak. Itu sebenarnya penolakan dari tubuh juga bisa. Tuh. Oke. Ya Bu, terima kasih. Pak, ya. Terima kasih ya. Ya. Oke Dok, sekarang kita beralih ke kolom chat ya. Nah, ini ada dari Bu Nikma. Nah, Dok, pernah lihat artis-artis yang ikut diet? Oke, pernah. Di dokter ahli gizi ada yang disuntik sesuatu dan itu katanya bisa bikin kurus. Apakah itu memang benar? Oke, jadi kalau misalnya ada dokter mungkin yang menyuntikkan sesuatu dan itu memang bikin kurus, bisa iya memang karena yang disuntikan itu bisa jadi antioksidan sebenarnya. Jadi bisa untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, cuma nanti takutnya ini ya kan nggak lifestyle kan nggak mungkin kita suntik terus kayak gitu. Nah, begitu kita udah berhenti suntiknya, terus ya itu makannya balik lagi, ngaco lagi, ya bisa balik lagi itu yang lemak-lemak tadi. Itu yang namanya efek yoyo. Nah, itu sebenarnya yang harus kita hindarin karena kalau kita itu sering yoyo ya, jadi turun berat badan, naik lagi, turun lagi, naik lagi, itu biasanya yang bikin naik itu lemak-lemak tubuhnya. Nah, lemaknya yang semakin meningkat tentu nanti resiko penyakitnya juga akan meningkat. Seperti itu. Oke, jadi yang dicari lifestyle-nya ya Dok ya? Betul, kalau mau jangka panjang. Jangka panjang. Nanti ada yang nanya juga, kalau suntik jadi lifestyle gimana Dok? Bercanda. Oke. Berikutnya, selamat malam. Saya kalau minum double X selalu mules, perut sakit, kram. Nah, ini kayaknya di luar topik ya Bu Maria. Saya skip aja ya. Mungkin bisa dibantu juga. Oke, mungkin dokter bisa bantu. Oke, ya saya bacakan ya. Saya kalau minum double X selalu mules, perut sakit, kram, akhirnya mencret. Kenapa ya? Terima kasih. Ya, jadi memang kan bisa karena di double X itu dari 22 macam tanaman ya. Nah, bisa ada mungkin seperti intoleransi gitu. Jadi kayak alergi gitulah katakan. Itu bisa yang menyebabkan akhirnya gangguan dari pencernaan. Bisa itu diturunkan dulu dosisnya. Kan dosis anjurannya untuk double X kan 2 kali 1. Satunya itu kan masing-masing 1 tablet ya, tablet vitamin, mineral sama fitonutrisi. Bisa diturunkan dulu dosisnya jadi 1 kali 1. Kalau misalnya masih tetap ada keluhan, coba di stop dulu. Nah, nanti sudah keluhannya hilang, dicoba lagi. Ternyata memang masih tetap
ada keluhan, berarti memang harus di stop. Berarti nggak cocok. Kan Nutrilite bisa dikembalikan juga, kan ada garansi kepuasan pelanggan. Ya. Lalu mungkin bisa di downgrade ke daily. Daily, ya. Dicoba dengan daily seperti itu. Ya, semoga terjawab. Berikutnya dari Anita, dokter bagaimana menghitung kebutuhan air minum dalam sehari? Sepertinya tadi sudah ada di slide deh. Mungkin ketinggalan Bu Anita, nggak apa-apa. Ya, jadi 30 sampai 33 ml per kilogram berat badan. Itu. Oke, dan terjawab Bu Anita. Ya, berikutnya nih dok. Kalau ada anemia, gimana cara dietnya biar bisa tetap sehat dan tidak keliengan? Keliengan. Oke. Jadi kalau anemia berarti hemoglobin ya, HB-nya rendah. Nah, hemoglobin itu bahan bakunya dari protein. Jadi harus memperbanyak proteinnya waktu dia. Jadi sebenarnya kalau tadi ya mengatur kalori masuk, meningkatkan kalori keluar, seharusnya bisa tetap meskipun ada anemia tetap bisa dilakukan itu. Tapi nanti juga perlu dievaluasi lagi nih karena anemia itu penyebabnya juga macam-macam. Bisa karena dia kekurangan zat besi, ada yang kekurangan vitamin B12. Nah, itu kalau ternyata dia karena kekurangan zat besi ya berarti zat besinya yang harus ditambahkan. Gitu. Tapi pada intinya sih harus meningkatkan protein juga karena protein itu bahan baku dari hemoglobin. Nah, pilihnya tapi proteinnya juga jangan yang tinggi lemak ya. Jadi itu bisa dari ya daging ayam atau ikan, telur gitu atau mau ditambahkan high protein powder juga bagus. Oke, jawabannya protein ya dok ya. Betul. Harus ditingkatkan. Nah, kalau ini nih dari Nini Indrawati. Dok, bagaimana cara menghitung kalori dan bagaimana cara menghitung defisit kalori? Oke, jadi memang kebutuhan kalori orang itu beda-beda tiap orang karena tergantung dari usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan. Itu ada yang namanya kalkulator penghitung kalori. Jadi namanya itu TDEE, Total Daily Energy Expenditure. Itu biasanya di web ada, gitu. Bisa dicari itu untuk menghitung TDEE. Nah, nanti kalau misalnya ketemu nih, katakan TDEE-nya ternyata 1.800 kalori. Berarti kalau mau untuk menurunkan berat badan atau defisit kalori, bisa dikurangin 500 kalori. Jadi nanti yang dimasukkan ke dalam tubuh itu sekitar 1.300 kalori. Seperti itu. Oke, ya. Cara gampangnya ada kalkulatornya lah ya. Betul. Oke. Nah, ini nih dari Cynthia Solika. Kalau mau konsultasi langsung ke dokter nanti apakah akan dibuatkan meal plan? Terima kasih. Nah, kalau konsultasi langsung mungkin nanti kalau kayak ke rumah sakit gitu ya, bisa itu pasti memang kalau di semua dokter spesialis gizi itu biasanya kalau memang mau menurunkan berat badan itu nanti akan didapat meal plan memang yang personal. Bisa dapat Bu Cynthia. Oke, nanti mungkin bisa ngubungin orang yang mengundang ya. Gimana caranya konsultasi ke dokter Mareta. Nah, ini nih dari Lina. Dok, waktu untuk penguatan otot antara push up dan sit up itu berapa menit? Oke, jadi memang untuk olahraga penguatan otot itu biasanya dalam satu kali mengerjakan itu ada 3-4 gerakan yang berbeda gitu. Katakan misalnya itu ada sit up, push up, plank, kemudian seperti mountain climber gitu. Nah, nanti tiap gerakan itu dilakukan 3-4 set. Tiap satu set itu dikerjakan antara 20 sampai 30 detik. Nah, tiap nanti misalnya habis sit up 20-30 detik itu ngitung satu set, kemudian mau ganti ke push up gitu. Nah, itu ada waktu istirahatnya atau restnya. Itu bisa antara 10 sampai 20 detik. Nah, kalau misalnya daripada susah-susah gitu, sekarang sudah banyak sih aplikasi itu untuk kayak workout atau lihat di YouTube. Atau kayaknya Nutrilite juga punya ya sepertinya ya. Yang Fit and Move. Nah, itu juga boleh. Itu bisa diikutin gitu. Bisa ikut body key challenge juga deh kayaknya. Nah, ya, betul. Oke, sekarang dari Pak Tejo. Apakah bias diberikan standar kalori dengan ukuran volume yang dimakan? Misalnya sekian kalori dengan ukuran makan. Oke, jadi
Ini sebenarnya sesuai dengan meal plan ya tadi, karena kebutuhan kalori tiap orang itu beda. Nah, nanti berapa banyak yang dimakan itu memang juga ada perhitungannya. Jadi nanti proteinnya berapa persen, lemak berapa persen, karbohidrat berapa persen, itu nanti bisa dibantu untuk dibuatkan meal plan-nya. Itu. Tiap orang pasti beda-beda karena kalau di sini nanti sifatnya personal isi. Itu. Oke, ini yang terakhir nih kayaknya dok. Bagaimana cara menghitung kebutuhan kalori harian untuk menuju berat badan ideal dan sehat? Dan keterlambatan jam makan karena kesibukan saat jam kerja, apakah berpengaruh untuk menuju berat badan yang ideal? Silakan dok. Oke, jadi tadi ya, kalau kalori harian itu kita kurangin 500 kalori dari kebutuhan total. Nah, dengan pengurangan 500 kalori itu makanya ada penurunan berat badan 0,5 sampai 1 kilogram dalam 1 minggu. Nah, kalau misalnya terlambat makan gitu ya, tetap nggak apa-apa sih, tetap makan aja. Jadi dalam 1 hari itu tetap yang misalnya kita konsumsi 1.300 kalori ya tetap sesuai dengan 1.300. Jadi kadang memang ada ya beberapa mungkin waktu dulu itu diet ala artis itu kalau misalnya sudah ditetapkan untuk jam makannya kemudian melewati jam makan itu namanya cheating, itu sebenarnya tidak. Gitu. Jadi tetap boleh kita makan karena nggak boleh kita skip makan karena kalau kita skip makan nanti itu cenderung next makannya porsinya jadi nggak terkontrol kayak gitu. Tetap nggak masalah kalau ada keterlambatan jam makan dan juga tetap diperhatikan tuh kalori yang keluar juga. Tetap harus olahraga gitu. Karena kalau cuma ngatur makan tapi nggak olahraga ya memang bisa sih turun berat badannya tapi biasanya nggak seoptimal kalau kita sama ngerjakan olahraga. Berarti kebutuhan kalori harian yang masuk yang harus dipenuhi ya dok ya? Betul, betul. Oke. Sepertinya nggak ada lagi ya dok. Ya mungkin ada teman-teman yang masih mau bertanya langsung atau mau mengetik di kolom chat. Dipersilahkan. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan berikutnya, saya ingin sampaikan beberapa informasi. Jadi ini tadi saya lihat pertanyaan-pertanyaan banyak yang bertanya tentang gimana cara menghitung kalori, ya, lalu penguatan otot, ya, lalu membuat meal plan dan sebagainya. Jadi gini teman-teman, Dr. Mareta dan beberapa leader, jadi orang yang mengundang Anda pada malam hari ini, itu sebenarnya memiliki sebuah kelas bimbingan. Ya, jadi kami memberikan pelayanan seperti itu, ada kelas bimbingan selama 2 minggu, di mana di kelas bimbingan itu kami akan ajarkan mengenai itu ya 6 pola atau 6 gaya hidup sehat. Jadi tadi ada juga pertanyaan kenapa sudah pernah ikut diet ini, diet itu, minum kocok-kocok ya yang mahal-mahal, tapi nggak bisa bertahan lama. Tadi Dr. Mareta sudah katakan, ya. Jadi diet yang benar adalah yang bisa bertahan lama, ya, sehingga kita bisa maintain, bisa mempertahankan kesehatan kita. Jadi nggak yo-yo kayak begitu, ya, nggak ada gitu yang cepat turun, ya, lalu bisa selama tanpa olahraga, tanpa mengatur meal plan itu nggak mungkin. Gitu. Kalau dengan suntikan atau obat-obatan itu hanya untuk menyenangkan hati aja. Tapi masa mau begitu terus? Kita kan maunya sehat optimal. Ya, jadi teman-teman sebenarnya ada 6 kunci. Sebentar, saya share sedikit ya. Oke. Jadi sebenarnya ini teman-teman. Jadi kalau kita mau sehat optimal, ya, sebenarnya ada kuncinya. Ya, jadi 6 kunci gaya hidup. Jadi ini yang nanti akan kita ajarkan dalam bimbingan sehat itu. Ya, jadi kami ingin masyarakat Indonesia itu melek terhadap nutrisi, terhadap gizi. Jadi kita jangan kayak yang mau cepat-cepat kurus atau gimana, tapi ternyata nggak sehat dan nggak bisa panjang gitu. Nah, kuncinya apa kalau kita mau gaya hidup sehat? Ini teman-teman, ada 6 kunci itu. Diet, pola makan, ya, mengatur stres, tadi sudah dijelaskan semua oleh Dr. Mareta secara singkat, ya, mengatur pola pikir, aktivitas, dan pola tidur. Ya, jadi ini nggak bisa dipilih karena semua ini adalah kunci. Ya, nah, di dalam bimbingan, ya, di dalam bimbingan sehat optimal atau sehat langsing, kami akan mengajarkan 3 hal ini.
tentang diet, pola makan, dan aktivitas. Nah, harapan kami selama 2 minggu ini akan menjadi gaya hidup. Jadi kalau sudah jadi gaya hidup sehat, ya maka ya namanya gaya hidup jadi kebiasaan sehat. Nah, apa sih yang disebut dengan diet? Itu adalah apa yang kita makan. Pola makan itu kapan kita makan. Tadi sudah dijelaskan. Ya, nah selama 2 minggu bimbingan kita akan belajar bersama-sama. Ya, apa yang kita makan? Kita gimana caranya kita memilih diet yang seimbang itu. Ya, jadi nanti kita akan sharing. Karena ini komunitas selama 2 minggu, jadi para peserta itu nanti boleh sharing gitu, ya foto-foto makanan. Jadi kita jadi terinspirasi. Oh kayak gini toh, makanan yang sehat itu piringku ini isinya setengah adalah sayur dan buah, lalu setengahnya adalah karbo dan protein. Lalu cara mengolah protein itu gimana? Cara memilih karbo yang kompleks itu seperti apa? 2 minggu bimbingan itu kalian akan belajar. Seperti itu teman-teman, ya. Ini cara memilih karbo yang baik, memilih protein yang rendah lemak dan seterusnya. Ya, lemak juga pilih yang karena lemak itu juga penting kan. Tadi Dr. Mareta katakan kita butuh lemak, tapi gimana lemak yang baik, yang sehat. Ini tadi sudah dijelaskan, ya. Contoh karbo kompleks itu apa saja, karbo simple itu apa, ya. Lalu ini lemak yang sehat seperti itu. Ya, protein yang sehat itu seperti apa? Itu akan kita ajarkan dan kita sharingkan. Oh, saya lihat banyak sekali orang yang suka ngemil, ya. Padahal kita perlu cemilan kan, 3 kali makan, 2 kali snack, seperti itu. Nah, kita akan belajar gimana caranya memilih cemilan yang sehat. Oke, ya. Jadi ini kira-kira 6 kunci gaya hidup, teman-teman. Jadi kalau 6 kunci gaya hidup ini sudah dipahami dan dipraktekkan, ini akan jadi apa? Jadi gaya hidup. Kebiasaan. Nah, kalian akan turun berat badan. Ini bagi yang ingin turun berat badan ya, secara perlahan. Itu tadi setengah sampai 1 kilo per minggu, nggak boleh drastis ya. Dan itu akan maintain. Ya, lalu setelah itu, ya ini tentang pola makan tadi sudah dijelaskan. Lah, lalu setelah itu harus ada aktivitasnya teman-teman. Ya, jadi nggak bisa hanya dengan suntik, obat-obatan ya, karena nanti akan kendor. Karena apa? Kita kehilangan masa otot. Ya, jadi sebentar. Oke, saya nggak jelaskan ini. Oke, tadi sudah dijelaskan. Nah, ini adalah contoh dari meal plan. Ya, tadi ada beberapa teman yang bertanya. Ini adalah meal plan yang diajarkan oleh Dr. Mareta. Jadi sebagai dokter spesialis klinis, ini keahlian Dr. Mareta. Saya terus terang juga belajar banyak dari Dr. Mareta. Ya, jadi dengan memiliki meal plan seperti ini, teman-teman, kalian bisa kayak punya panduan gitu loh, ya. Seperti apa pola makan saya, apa yang saya makan, gitu. Jadi banyak orang merasa saya tuh makannya sedikit, oke, bukan masalah sedikit atau banyak, ya. Apa yang Anda makan, oke. Dan di sini kelihatan sekali, ya. Makan pagi, makan siang, makan malam disesuaikan dengan kalori yang kita butuhkan, ya. Cara menghitungnya gimana? Oke, nanti di 2 minggu bimbingan itu kami akan ajarkan secara perlahan karena nggak mungkin diajarkan hari ini semuanya, ya. Kalian akan ya, lalu kita akan juga menunjukkan gitu loh gimana caranya memilih makanan. Contoh nih kita lihat di sini, ya. Kalau kita makan 1 porsi file dada ayam tepung goreng ini kayak KFC ya teman-teman, itu 365 kalori plus 1 kentang goreng. Coba dihitung itu berapa? Sudah 700 kilokalori. Padahal contohnya saya hanya 1.400 target saya. Jadi kalau saya makan siang model kayak gini, makan di KFC, ya ditambah lagi minumnya, contohnya soda atau Thai milk tea. Wow, sudah hampir 1.000 teman-teman, sudah habis target saya. Ya, padahal ini hanya menghasilkan berapa protein, berapa serat, nggak banyak ini teman-teman. Nah, 2 minggu ini kita akan belajar cara memilih makanan yang sehat. Terus tadi juga ada yang bertanya, gimana cara menghitung? Ya, jadi kalau protein itu berapa, kalau sayur ini. Nah, ini Dr. Mareta ini yang ngajarkan. Ya, jadi porsi yang tepat. Jadi seberapa banyak nasi, seberapa banyak daging, buah dan seterusnya. Ya. Nah, kalori keluar sekarang. Ya, jadi kita nanti akan belajar. Jadi ada 3 cara untuk membakar kalori. Kembali lagi, kalori masuk dan kalori keluar, mana yang lebih besar? Kalau keluarnya lebih besar, berarti terjadi defisit, gitu kan teman-teman?
ya. Nah, ada 3 macam. Nah, nanti kami akan ajarkan selama 2 minggu bimbingan. Jadi nggak mungkin kita ajarkan semuanya di pertemuan yang hanya 1,5 jam ini. Ya, jadi ini adalah contoh aktivitas, ya. Dan kita akan lihat, ya. Bayangkan kalau kita makan 1 porsi file dada dengan 365 kilokalori, kita harus 1 jam senam aerobik. Nah, tuh untuk membakar file dada itu. Ya, contohnya ini cheese tart. Kan hanya kecil toh, ya, tapi 181 itu harus 30 menit bulu tangkis. Nah, jadi dari sini kita akan punya kesadaran, ya, punya kebijaksanaan, sehingga kalau kita makan itu makan dengan kesadaran dan kebijaksanaan, ya, dengan mindfulness. Jadi nggak ngawur makan, teman-teman. Ya, setelah kita mengetahui, kita akan memilih makanan yang berkualitas untuk tubuh kita, ya, bukan hanya untuk lidah kita. Nah, latihan olahraga tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Mareta. Jadi nggak bisa kita hanya latihan kardio, ya, karena itu baik, harus gitu. Itu membakar kalori, membakar lemak. Tapi kita juga perlu apa? Meningkatkan massa otot, yaitu dengan latihan beban atau latihan resisten. Nah, latihan beban jangan dipikir harus pakai barbel yang berat-berat, enggak, ya, karena kita bisa menggunakan berat tubuh kita sebagai beban. Ini untuk menambah massa otot, ya. Jadi hati-hati, saya sering kali melihat orang-orang yang salah dietnya, ya, dia cepat kurus, tapi yang hilang apa? Air dan otot, ya. Lalu ada latihan fleksibilitas. Nah, dalam 2 minggu bimbingan, teman-teman, kami juga akan memandu teman-teman yang nggak biasa olahraga dengan melakukan ini. Ya, kalau kardio semua orang bisa, tapi latihan beban ini nanti kita akan pandu. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Mareta. Ya, sebenarnya ada prinsip-prinsipnya dan ini ada di YouTube sebenarnya. Ya, tapi ya nggak semuanya orang nih. Nah, ini contoh dari latihan beban, ya, ada burpee. Nah, warna hijau ini adalah otot yang digunakan, otot yang dibentuk dengan latihan beban ini. Jadi ini kan nggak kayak burpee, hip bridge, plank, wall sit, ini kan nggak pakai beban, teman-teman, ya. Tapi kita belajar untuk dengan beban tubuh kita sendiri, ya, kita apa ya, menimbulkan resisten untuk membentuk otot-otot tertentu, ya, seperti jumping jack, wall sit dan seterusnya. Ya, lunges bisa pakai barbel, bisa enggak juga. Ya, seperti ini crunch, deadlift, squat dan seterusnya. Ya, nanti kita akan belajar satu persatu karena nggak mungkin hari ini diajarkan semuanya. Ya, baik, itu kira-kira sedikit. Jadi bagi teman-teman yang memang tertarik belajar, ya, nggak mungkin kan dalam waktu hanya 1,5 jam kalian menguasai semuanya itu, silahkan ikut bimbingan. Ya, jadi beberapa leader, ya, Dr. Mareta juga punya kelas bimbingan. Silahkan menghubungi orang yang mengundang Anda pada malam hari ini. Ya, nanti tanya kapan dibuka kelas bimbingan, kalian ikut di situ. Selama 2 minggu, ya, akan dibimbing. Mulai dari 3 hal itu, ya, diet, pola makan, dan aktivitas. Tadi ada 6 kunci toh. 3 kuncinya apa? 3 kuncinya adalah mindset, tidur, dan stres. Nah, 3 hal ini urusan kalian sendiri. Ya, kami mengajarkan 3 hal. Diet, apa yang kita makan, pola makan, gimana caranya kita makan, dan aktivitas. Ya, jadi itu kira-kira sedikit tambahan informasi dari kami. Jadi webinar malam hari ini nggak berhenti di sini saja, karena tadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik, dan saya lihat banyak teman-teman yang benar-benar ingin belajar, ya, ingin memperbaiki apa ya, gaya hidup, punya kesehatan yang optimal, dan tentunya berat badan yang ideal. Ya, ideal bukan berarti selalu orang gemuk mau kurus, tapi banyak juga orang yang kurus ingin gemuk. Nah, perhatikan, kurus bukan selalu kurang gizi loh. Tadi Dr. Mareta sudah katakan, ya, karena mungkin juga ada penyakit, ya, contohnya tiroid, tadi apa dok, saya sudah catat, TBC, dan kebanyakan adalah karena gizi yang kurang seimbang, dan juga perlu adanya olahraga beban untuk menambah otot. Ya, jadi bagus sekali jawaban-jawaban dari Dr. Mareta. Saya juga sudah membuat beberapa catatan di sini. Ya, jadi itu kira-kira tambahan dari saya.
Apakah masih ada pertanyaan, Bro Tommy? Ada 2 pertanyaan lagi apa masih di allow nih? Silakan. Masih bisa ya? Ya, oke. Apakah nanti peserta bisa mendapat semua materi? Maksudnya materi PDF training hari ini? Bisa, maksudnya bisa itu. Ya, Dokter Marete bisa ya. Nanti PDF-nya kita bagikan ya. Baik. Oke, ini masih bisa menjawab nih, Dok? Boleh. Bisa, masih ada waktu. Apakah diet keto diperkenankan? Apakah itu sehat? Oke. Jadi biasanya kan ini juga ya lagi ngetren ya, entah diet keto atau ada yang namanya DEBM gitu. Nah, cuman kalau orang Indonesia ini itu masih agak salah kaprah dengan seharusnya diet keto itu. Jadi diet keto memang yang ditinggikan itu asupan lemaknya, tapi harus asupan lemak yang tak jenuh yang harus ditinggikan. Sementara kalau yang di Indonesia ini asam lemak jenuhnya ya justru yang tinggi. Dan diet keto ini sebenarnya masih belum jadi rekomendasi untuk penurunan berat badan. Jadi masih yang direkomendasikan itu tetap diet dengan gizi seimbang. Kalau diet keto yang sudah direkomendasikan itu memang untuk anak-anak dengan epilepsi, itu memang sudah ada rekomendasinya. Kalau diet keto, mungkin kalau ada teman-teman yang lihat gitu sudah melakukan diet keto terus berhasil turun berat badannya, ya mungkin bisa. Tapi memang dia juga tidak bisa diterapkan untuk jangka panjang. Jadi dia tidak boleh lebih dari 6-12 bulan karena ada beberapa juga kejadian sudah diet keto memang kemudian turun berat badan ternyata kolesterolnya sampai 1000, kena serangan jantung. Gitu. Karena asam lemak jenuhnya yang dikonsumsinya berlebihan gitu. Jadi kalau saran saya karena memang ini maunya long lasting ya, tahan lama, jangka panjang, tetap diet seimbang itu. Oke, diet dengan gizi seimbang ya, Dok ya. Betul. Ya. Oke. Nah, berikutnya ini dari Bu Sani, bagaimana cara menimbang makanan yang tepat seperti daging? Sebaiknya ditimbang saat belum dimasak atau setelah dimasak? Oke, jadi kalau untuk berat satu porsi untuk lauk atau sayur gitu, memang ataupun sumber karbohidrat ditimbangnya itu setelah masak. Jadi berat yang bisa kita makan. Jadi murni kalau kayak protein hanya dagingnya aja gitu ya. Jadi tulangnya itu sebenarnya tidak ikut ditimbang. Tuh, kalau misalnya mau nimbangnya sebelum masaknya itu boleh, tapi biasanya dia akan ada penyusutan. Jadi kayak ikan tuh menyusutnya yang gede banget. Jadi bisa misalnya kayak ikan dori ya contohnya itu bisa nyusutnya hampir 50%. Jadi sebaiknya sih kalau mau yang memang presisi itu ditimbangnya setelah masak matang. Setelah matang. Yang repot tulang iga ya, Dok ya. Nah, iga banyak lemaknya nanti. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Chiang. Mau tanya minyak canola dan olive jika dibandingkan dengan minyak dorang, bagus mana? Oke, jemput merek ya ini ya. Kalau minyak dorang itu kan minyak kelapa ya. Minyak kelapa dia itu tinggi asam lemak jenuhnya. Kalau minyak canola sama minyak olive atau zaitun itu tinggi asam lemak tidak jenuhnya. Kalau minyak canola dia lebih tinggi di omega 3-nya. Jadi kalau dibandingkan untuk komposisi memang lebih bagus minyak canola atau minyak zaitun gitu. Tapi misalnya ya kadang kan juga kepengen nih sesekali digoreng gitu ya boleh. Jadi ya nggak harus benar-benar enggak sama sekali. Kalau misalnya itu ya ada istilahnya juga cheating day gitu boleh. Misalnya makan yang digoreng itu dengan minyak kelapa itu dia bagus karena struktur lemaknya itu stabil dengan pemanasan. Kalau yang tadi mau goreng pakai canola atau olive itu sayang banget, udah mahal, terus nanti tuh omega 3, omega 6-nya rusak dengan pemanasan. Jadi itu sebaiknya tidak untuk menggoreng. Kalau mau goreng pakai minyak kelapa boleh, tapi kalau dilihat dari komposisinya lebih tinggi asam lemak tidak jenuhnya di canola atau zaitun. Oke, cukup jelas ya. Nah, kebetulan minyak juga lagi langka nih sekarang. Iya, benar. Nah, ini Dok yang terakhir mungkin ya. Ini yang terakhir ya, teman-teman. Apa yang dimaksud dengan diet keto untuk epilepsi seperti yang dokter ceritakan tadi?
Oh, oke. Jadi memang kalau untuk orang-orang atau anak-anaknya biasanya yang terkena epilepsi memang direkomendasikan itu untuk melakukan diet keto. Karena dia lebih tinggi di asam lemak tidak jenuhnya. Nah, lemak itu kan juga membantu untuk penghantaran impuls saraf gitu ya. Jadi kan kalau epilepsi biasanya dia ada kelainan itu memang di sistem saraf pusatnya gitu di otak gitu. Nah, untuk membantu menghantarkan itu pesan-pesan atau namanya impuls saraf itu melalui sarafnya itu perlu dibantu dengan asam lemak yang bagus gitu. Ya, kalau memang ada penyakit-penyakit sebaiknya memang konsultasi langsung sama dokter gitu. Daripada nanti cari-cari sendiri Google gitu nanti justru salah. Oke, betul. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin untuk teman-teman yang lain yang belum sempat untuk bertanya, bukannya kita untuk membatasi pertanyaan pada malam hari ini, tapi terkait dengan waktu juga, ya. Mungkin teman-teman bisa tanya ke orang-orang yang mengundang atau ke apa yang teman-teman masing-masing. Pertanyaan-pertanyaan itu nanti mungkin bisa disampaikan ke Dr. Mareta. Oke, pertemuan pada malam hari ini sudah selesai dan jangan lupa nanti teman-teman bisa dapatkan materi pada malam hari ini ya PDF-nya dari Dr. Mareta dan ingat sekali lagi ada program yang sangat bagus sekali dari upline kita semua Bu Maria, mungkin teman-teman bisa manfaatkan untuk mendapatkan pola hidup sehat ya. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman, terima kasih Bu Maria, terima kasih Dr. Mareta untuk waktunya. Sampai ketemu lagi, salam sehat. Ya, terima kasih ya Dr. Mareta atas waktunya. Mungkin Dr. Mareta ingin menutup dengan pesan-pesan mungkin pada teman-teman. Ya. Oke, jadi memang kita harus menciptakan mengubah kebiasaan kita ya dari yang pola hidup yang mungkin belum sehat menjadi pola hidup yang sehat supaya kita bisa lebih sehat optimal, awet muda dan bebas resiko penyakit. Gitu. Oke, terima kasih Dr. Mareta. Thank you, Dr. Mareta. Ya, sama-sama. Bu Maria Gunawan. Ya, thank you Bro Tommy. Terima kasih Bro Tommy. Ya, thank you ya Dr. Mareta. Thank you semuanya. Ya, terima kasih Bu Maria, Dr. Mareta. Terima kasih Bro Tommy. Terima kasih. Makasih Bu Maria, makasih semuanya. Thank you, Bu Yeti. Ya, makasih Bu Yeti, ya Bu Ani, Bu Lydia. Oke, saya akhiri meetingnya ya. Dr. Mareta. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Maria. Iya, terima kasih. Thank you ya Dr. Mareta. Iya, Bu Ani. Selamat malam. Saya akhiri ya meetingnya. Ya Bu. Bu. Malam semuanya. Terima kasih semuanya.